Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai tugas-tugas review tugas-tugas awal sampai pertemuan terakhir. Nah, untuk pertemuan pertama itu untuk membahas mengenai kenalan SPSS. Apa saja SPSS itu ada variable view, data view, kemudian kita harus login dulu untuk membuat login, kemudian masukkan data passwordnya SPSS. Kemudian kalau masukkan data SPSS itu bisa ekspor atau import import dari Microsoft Word atau Microsoft Excel, kemudian dipindah ke SPSS atau mungkin copy paste dari SPSS. Nah, untuk pertemuan kedua itu adalah tugas input dan save tugas dan tugas dan memasukkan input dan save data untuk tugas pertemuan yang kedua. Pertama adalah bagaimana cara input data, kemudian bagaimana cara invest data. Jadi dimensinya adalah masukkan variabelnya, kemudian di variabel data view ini dulu ya, di nama, kemudian ada tipe, width, decimal, label, value, missing, column, align, kemudian nama untuk nama biar bisa nama itu pakainya adalah namanya itu pakai adalah string, pakainya itu adalah string. Kalau untuk nominal, kemudian nanti di value-nya di namanya itu harus tipenya adalah string, karena numerik itu untuk angka. Kemudian di sini di desimalnya tuh adalah di desimal itu mau ada angka desimal terbelakang koma ada berapa angka. Udah di labelnya untuk memberi nama uh, nanti keterangan yang lebih lengkap dari sebuah nama, karena nama di yang di sini tuh pasti nggak ada spasinya juga, nggak boleh bisa nggak ada spasi, tapi kok label itu bisa dikasih spasi. Kemudian untuk measure, untuk yang nama itu pakainya nominal, sedangkan untuk yang numerik itu untuk pakainya scale atau bisa ordinal juga. Setelah masukkan data, itu bisa value label di sini. Untuk variabelnya itu dikasih keterangan value-nya satu, jadi itu value diisi angka, sedangkan label itu adalah keterangannya. Jadi variabel dan keterangannya, kemudian klik OK. Setelah masukkan datanya, kita harus bisa langsung save as seperti penyimpanan data Microsoft Word, Excel, dan data seperti itu ya. Penyimpanan datanya sama seperti yang lain itu, kemudian file, save as, kemudian pilih folder yang mau disimpan, jadi file, save, save as, kemudian pilih datanya yang mau disimpan, kemudian isikan nama, kemudian klik save. Jadi itu ada input, kemudian inputnya itu nanti langsung kasih nama itu yang data yang belakang itu tertulis input, ini inputnya, kemudian ini langsung muncul output otomatis, dan outputnya bisa juga disimpan. Lalu untuk pertemuan yang ketiga, pertemuan ketiga, jadi di sini ada tugas eksposisi ada 2, 3, 4, 5, 7, sampai ke UAS. Pertemuan ketiga di sini ada tugas pengolahan dan penyajian data, di mana data yang sudah dimasukkan itu diolah, kemudian untuk mencari minnya atau mungkin rata-rata atau maksima, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan lain-lain. Kemudian dalam bentuk dia disajikan bisa dalam bentuk diagram, bisa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, pie chart, kemudian ada linear, ada bar. Atau jadi bisa jadi kalau sudah masukkan data seperti ini, kan masukkan data yang lebih dahulu. Nah, langsung klik analyze. Kemudian untuk mengolah datanya itu klik analyze, ya klik analyze. Kemudian ada distribusi statistik itu untuk mengolah data, harus klik frequency. Jadi semua data di sini dimasukkan ke variabel. Jadi semua data dimasukkan ke variabel sini semua. Ini bisa dipindahkan ya, yang mana yang bisa masukin. Kalau reset ini mengulang semua. Kalau cancel, kemudian di sini statistik itu untuk mengolah ada maksimum, minimum, dan juga chart. Ini adalah chartnya adalah diagramnya.
Nah, kalau sudah masukkan ke di sini kan klik. Nah, ini ya frekuensi statistiknya. Jadi statistiknya tadi ini maximum SMI, standard deviation, status kurtosis, klik continue. Kemudian langsung outputnya, langsung secara otomatis klik OK tadi, langsung klik muncul outputnya. Kemudian untuk diagramnya itu bisa diagram, misalkan di sini diagramnya itu udah klik charts. Nah, ada pilihannya bar, pie, histogram. Kemudian bisa bentuk dalam bentuk angka, frekuensi, atau persentase. Kalau persentase bisa bentuk persentase atau frekuensi, atau frekuensi itu adalah angka, persentase, percentage itu adalah persentase. Kemudian diklik continue, kemudian di OK, akan muncul seperti ini ya. Kemudian ini adalah persentasenya, bentuk persentase. Kemudian kalau misal linear juga bisa linear. Ya, untuk linear itu, nah pokoknya kalau linear, maka klik kita di sini adalah klik grapes. Lalu legasi dialog, pilih ada bar juga, line atau area. Dia boleh pilih area yang bisa area lain, kemudian simple atau multiple atau drop line, dan summaries of group of case define. Di define di sini nanti akan muncul, nah eh, nanti dia muncul ada line represent dan juga line represent dan juga kategori eksis. Jadi represent itu adalah untuk sumbu tegak atau vertikal. Kalau kategori eksis adalah untuk yang sumbu horizontal atau sumbu horizontalnya ya, sumbu horizontalnya atau sumbu yang lurus itu, yang sumbu lurus, yang bentuknya lurus itu. Kemudian juga ini dimasukkan, kemudian dimasukkan ke sini mana saja yang jadi masukkan yang untuk diukur dan klik OK. Ini diklik OK, maka muncul seperti ini grafnya. Kemudian bagaimana bagian cara mewarnai tapi grafiknya. Kita bisa juga mengcover mengubah warna dari tabel nih. Bisa klik dua kali. Ini klik dua kali ya. Klik dua kali. Kemudian ini akan muncul chart editor itu untuk mengubah warna dari button dan juga backgroundnya. Backgroundnya sesuai dengan keinginan kita yang fill itu untuk uh, diagramnya. Kemudian ini juga untuk fill tuh yang bagian belakang backgroundnya yang untuk fill. Kemudian untuk bar option atau bar option di sini fill dan border. Fill dan border itu untuk diagram batang diagramnya, warna diagramnya. Kalau bar optionnya tuh yang jadi bedanya itu nah yang backgroundnya tadi, backgroundnya kan warna itu ya, warna bisa diwarna diubah warnanya. Preview sini di warna, kemudian di bar option kita pilih fill and border itu untuk ini ukurannya, kemudian fill dan border itu warna dari diagram. Kemudian untuk yang tugas pertemuan itu adalah lanjutan dari pertemuan ketiga. Jadi latihan ketiga atau pertemuan dari pertemuan keempat itu untuk mengolah data dan menyajikan data. Jadi sama seperti sebelumnya yaitu untuk mengolah datanya, set masukkan datanya, kemudian diolah apakah untuk mean, median, modus, dan di statistiknya itu kemudian untuk diagramnya, diagram yang bagaimana untuk ditampilkan seperti apa, apakah dalam bentuk garis, bar, pie, atau line. Kemudian di pertemuan kelima itu ada statistika parametrik. Di sini adalah parameternya adalah menggunakan one sampel di tes atau karena buat satu sampel. Jadi statistika parametrik di sini ada H0 dan H1. H0 itu apakah tidak ada perbedaan antara kedua antara populasi dan one sampel. Yang H1 itu apakah adanya perbedaan
antara ukuran populasi dan sampel. Kemudian untuk nilai itu jika lebih dari 0,05 itu bisa eh, di lebih dari 0,05 kan H0 di lebih dari 0,05 itu mah H0 diterima. Kalau kurang di 0,5 H0 ditolak. Jadi memakai statistika parameter. Kemudian pertama tuh ketentukan dulu H0 dan H1-nya. Yang kedua, tetapkan representasinya bisa 90 atau 90 atau 99%. Kemudian pilih statistik uji, yaitu sisi kanan kanan atau kiri atau di dua sisi. Kemudian pilih hitung statistik ujinya, kemudian ambil putusannya. Tuh, jika lebih dari 5, 0,05, maka H0-nya diterima. Ini Ini seperti video yang sudah saya buat tugas pada pertemuan statistika parameter ya, tugas pertemuan kelima. Masukkan datanya nih kan satu data ya, satu data di klik analyze, kemudian compare means, analyze, compare mean, kemudian klik yang one sample di tes karena ada satu sampel yang akan diuji. Kemudian masukkan ke sini semua, kemudian ada tes value itu diisinya yaitu adalah ukuran populasi. Jadi itu 80-nya itu adalah ukuran populasi, ukuran rata-rata rata-rata ukuran populasinya. Jadi kan ini adalah nilainya, kemudian di rata-rata. Jadi masukkan rata-ratanya itu di test value. Kemudian di optionnya itu bisa 90 ke 90 atau 90%. Di continue, test value adalah rata-rata dari populasi. Di sini rata populasinya adalah 80. Masukkan ke test value. Setelah itu, klik OK kan muncul seperti ini. Kalau misalkan di sini ada yang dilihat adalah ada mean, median, kemudian ada nilai signifikasinya ya. Nilai signifikasinya di sini memakai yang tes dua dua sisi. Kalau misalkan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Ini juga bisa analyze ya tes web. Klik analyze intinya klik analyze kemudian klik analyze-nya itu statistika kemudian var means yang one sample di tes itu untuk mengukur statistika parameter. Kemudian pertemuan ke-6 dan 7 itu gabungannya digabung. Jadi pertemuan 6 itu adalah uji beda ratatannya, yang pertemuan ke-7 itu uji beda yang dua rata. Jadi yang sebenarnya dikaitannya uji beda rata dan dua rata ini kaitannya dengan statistika parameter yang pertemuan kelima. Yang uji beda rata itu menggunakan independent sample test. Jadi ada satu sampel. Kemudian kalau yang beda rata kan pair sample test. Jadi ada dua beda rata. Jadi itu rumusnya sama seperti yang perlu 95. Jika H0-nya diterima itu pada saat lebih dari 0,05. Jadi tentukan dulu H0 dan H1-nya. Kemudian signifikasinya berapa, baru kemudian dihitung, tentukan statistik ujinya, kemudian ambil keputusannya. Jadi di sini ada satu sampel yang akan diuji. Jadi pakainya one sample, independent sample di tes tadi. Setelah masukkan datanya kan nih compare means ya tadi analyze compare means lalu independent sample test karena satu uji beda rata yang satu sampel yang bukan one sample test karena kan satu sampel kalau independent sample test yang uji beda rata. Kemudian masukkan di sini ini groupingnya tuh ada nama variabel ya. Eh, groupingnya ini masuk ke sini, itu masuk ke sini ke grouping label. Variabel itu untuk nama dari sebuah grupnya. Jadi sebuah nama grupnya itu pakai perusahaan ke grouping. Nama variabelnya itu ke grouping variabel. Kemudian tentukan juga jangan lupa optionnya. Optionnya itu adalah 0,05
define grupnya juga ditulis dulu. Grup satu itu apa, melambangkan satu, ditulis angkanya saja, karena kan satu tadi sudah dilambangkan dan nama variabelnya. Kemudian di optionnya ini ada 95 atau 90 atau 99%. Baru klik Excel case with analyze, by analyze, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, maka pengujiannya seperti tadi. Ini ya simplifikasi dua tahap interpretasinya. Lalu kemudian isi beda dua rata pada sampel di tes. Ini masukkan datanya, kemudian masukkan ke ini. Kan klik analyze ya, analyze. Kemudian klik compare mean. Kemudian pada sampel di tes, maka akan muncul seperti ini. Ada dua variabel. Manakah variabel, kita tentukan dulu mana variabel pertama dan mana variabel yang kedua. Masukkan ke sini ya. Jadi itu ini satunya lagi, ini masukkan ke variabel pertama, ini variabel kedua, atau mungkin sebaliknya. Jadi disesuaikan saja mau sesuai keinginan mana yang mau variabel satu, mana yang variabel kedua. Kemudian klik option, pastikan 90 atau 95 atau 99, klik continue, klik oke, maka hasilnya seperti ini. Jadi nilainya sama ya, naik kasihnya ini. Misalkan kurang dari 0,05, maka kan H0 ditolak. Tapi kalau lebih dari 0,05, maka H0